Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan pembahasan kita masuk di hamlul janazati wattiba'uha, membawa jenazah dan mengiringi jenazah sampai ke liang lahat. Beliau mengatakan, kata beliau kita bacakan, wa yajibu hamlul janazati wattiba'uha, wajib membawa jenazah dan mengiringi jenazah sampai ke liang lahat, dan itu hukumnya wajib. Dan wajibnya itu telah kita sebutkan adalah wajibnya itu fardul kifayah, yaitu jika sudah cukup orang untuk membawa jenazah maka yang lain gugur kewajiban. Tapi kalau tidak ada yang membawa, maka semuanya berdosa. Masyarakat itu semuanya berdosa. Wa dzalika min haqqil mayyitil muslim 'alal muslimin, dan itu salah satu hak seorang muslim dengan muslim yang lain. Termasuk hak seorang muslim dengan muslim yang lain itu adalah mengiringi jenazah. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, hakul muslim 'alal muslimi khamsun, hak seorang muslim yang wajib ditunaikan sama muslim yang lain itu ada 5. Raddus salam, yang pertama menjawab salam. Kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, maka kita wajib menjawab. Yang kedua, wa iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Wattiba'ul janaiz, kemudian yang ketiga mengiringi jenazah. Kemudian yang keempat, wa ijabatud da'wati, memenuhi undangan. Undangan di sini adalah undangan pernikahan, itu yang wajib. Sedangkan selain itu seperti undangan khitan misalkan atau yang lain, itu hukumnya sunnah. Jadi memenuhi undangan itu yang wajib itu kalau undangan nikah. Kemudian yang ketiga, yang kelima, wa tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Orang yang bersin membaca alhamdulillah, kita katakan yarhamukallah, kita doakan. Nah, berarti termasuk hak seorang muslim dengan muslim yang lain itu, mereka itu mengiringi jenazah. Dan itu ada 2. Tadi kalau Syalbani itu menyebutkan ada 2. Yang pertama, hamlul janazati, mengangkat jenazah. Kalau mengangkat itu kan beberapa orang saja, 4 orang atau lebih. Terus kalau yang lain yang tidak ikut mengangkat, maka nanti masuk ke ittiba'ul janazah, mengiringi jenazah. Berarti proses pembawaan jenazah, jenazah dibawa ke liang lahat itu ada dinamakan dengan hamlul janazah, mengangkat jenazah. Kemudian yang kedua, mengiringi. Orang yang tidak membawa jenazah, maka itu namanya mengiringi jenazah, yaitu kita itu iring-iring jenazah itu sampai dibawa ke liang lahat. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, beliau memerintahkan dengan perintah, kalau tadi kan Rasulullah mengatakan wajib hak seorang muslim dengan muslim yang lain. Tapi kalau dalam riwayat yang lain Rasulullah memerintahkan, Rasulullah bersabda, udul maridho, jenguklah orang yang sakit, wattabi'ul janaiza, iringilah jenazah, tudzakirukumul akhirah, 2 amal itu akan mengingatkan akhirat kalian. Mengunjungi orang sakit, mengiringi jenazah, itu akan mengingatkan akhirat kita. Kemudian setelah itu, jadi berarti intinya mengiringi jenazah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib, tapi wajibnya itu fardul kifayah. Kemudian setelah itu yang kedua beliau mengatakan wattiba'uha ala martabataini,
Dan mengiringi jenazah itu nanti ada 2 derajat, ada 2 tingkatan. Jadi kalau kita itu pengen mengiringi jenazah sampai ke liang lahat itu nanti ada 2 tingkatan. Yang pertama, ittiba'uha min indi ahliha hatta sholati 'alaiha. Yang pertama, saya membersamai jenazah sampai disolatkan. Sampai disolatkan. Kalau sudah disolatkan, saya pulang. Ini amal yang pertama, tingkatan yang pertama. Yang kedua, tingkatannya lebih tinggi lagi, ittiba'uha min indi ahliha hatta yufragha min dafniha. Mengiringi jenazah sampai disolatkan dan sampai dikuburkan. Nah, berarti itu ada 2 pilihan. Mengiringi jenazah itu ada 2 pilihan. Yang pertama, kita membersamai jenazah kayak takziah misalkan, atau ya datang ke rumahnya si mayit sampai kapan? Sampai disolatkan. Sampai disolatkan, setelah itu kita pulang. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kita itu membersamai jenazah sampai disolatkan dan kita mengikuti sampai ke liang lahat sampai dikuburkan selesai. Itu pilihan yang kedua, dan semuanya punya pahala. Oleh itu kalau kita itu pengen mendapatkan pahala, maka kita pilih satu dari 2 ini. Kita sampai mensolatkan, setelah itu pulang. Atau yang kedua, kita mensolatkan dan kita mengiringi jenazah sampai ke liang lahat. Ada sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna maqaddaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami itu kalau di Madinah, idza hudira minnal mayyit adzanna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara saudara kita itu yang sakratul maut, sakit parah, kami itu biasanya memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadarahu, maka Rasulullah datang ke sana. Wastaghfara lahu, dan Rasulullah itu mendoakan pengampunan kepada orang itu. Hatta idza qubida, Rasulullah di situ sampai jelas meninggal. Insarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man wa hatta yudfan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nunggu di situ sampai di proses semuanya, dimandikan, dikafani, kemudian sampai disolatkan, sampai dibawa ke liang lahat. Wa rubbama tala habsu dzalika 'ala nabi. Kata beliau mengatakan, dan terkadang prosesnya itu sampai lama, sehingga membuat Rasulullah itu nunggu di rumah itu lama sekali. Falamma khashina masyaqqata dzalika alaihi, akhirnya kami itu merasa kasihan dengan Rasulullah. Maka sebagian kami mengatakan, law kunna la nu'dhinu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahadin hatta yuqbal. Jikalau kita itu ngabari Rasulullah itu ketika orang itu sudah jelas meninggal. Sudah jelas meninggal baru kita kabari Rasulullah. Fa idza qubita adzannahu, kalau orang itu sudah meninggal baru kami datang ke Rasulullah, kita kabari supaya tidak terlalu lama Rasulullah itu nunggu di situ. Falam yakun alaihi fi dzalika masyaqqatun wala habsun, sehingga kita itu tidak memberatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fa'alna, akhirnya kami kerjakan itu. Kami kerjakan. Wa kunna nu'dhinuhu bil mayyiti ba'da an yamut. Akhirnya kami itu tidak mengabari ke Rasulullah kalau ada orang yang sakit parah. Tapi kalau sudah jelas meninggal dunia, baru kami itu datang ke Rasulullah mengabarkan. Fayatihi fayusalli alaihi, maka Rasulullah itu kalau mendengar kabar ada si A meninggal, Rasulullah datang ke sana kemudian mensolatkan. Farubbama insarafa, terkadang Rasulullah itu kalau sudah sholat, beliau itu pulang. Rasulullah itu kalau sudah mensolatkan jenazah, beliau pulang. Warubbama makatha hatta yudfanal mayyitu, dan terkadang Rasulullah itu kalau datang ke jenazah itu, beliau mensolatkan, setelah itu beliau itu tunggu sampai dikuburkan di liang lahat. Fakunna ala dzalika hinan, dan kami itu berjalan seperti itu terus. Kami itu berjalan seperti itu. Setelah itu baru nanti kami itu kabarkan kepada Rasulullah ketika waktu mau sholat saja, yaitu supaya tidak mengganggu beliau, yaitu merepotkan beliau. Akhirnya kalau pas ditanya, oh si fulan meninggal dunia, maka Rasulullah mengatakan kapan kira-kira disolatkan, maka Rasulullah datangnya ketika sholat saja. Akhirnya setelah itu kita berjalan seperti itu. Nah, jadi intinya kalau kita perhatiin di sini berarti Rasulullah SAW itu terkadang beliau itu sholat jenazah
ketika sudah sholat jenazah beliau pulang. Terkadang beliau sholat kemudian sampai mengiringi sampai ke liang lahat, baru setelah itu beliau pulang. Namun dari dua tingkatan ini tetap kita katakan yang terbaik itu kalau kita bisa menggabungkan dua. Kita bisa menggabungkan sholat jenazah, yang kedua kita bisa mengiringi jenazah sampai ke liang lahat. Kalau kita nggak bisa dua-duanya, minimal kita ambil satu, yaitu apa? Kita mensolatkan jenazah. Ada sebuah riwayat yang menunjukkan keutamaan pahala bagi orang yang bisa menggabungkan dua-duanya. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man syahidal jinazata hatta yusalla 'alaiha." Siapa yang menghadiri jenazah, yaitu ke rumah orang yang meninggal, imanan wahtisaban, karena dia itu beriman kepada Allah Ta'ala dan dia itu mengharapkan pahala, hatta yusalla 'alaiha, sampai disolatkan, falahu qirat, maka dia itu akan mendapatkan pahala 1 qirat. Pahalanya 1 qirat. Orang yang mendatangi rumah jenazah sampai disolatkan, pahalanya 1 qirat. Wa man syahidaha hatta yudfan, dan siapa yang menghadiri jenazah kemudian mensolatkan, kemudian sampai dikuburkan, falahu qiratan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Itu siapa yang dia itu menghadiri jenazah sampai disolatkan, pahalanya 1 qirat. Kalau sudah disolatkan kemudian dia itu lanjut sampai ke pemakaman, maka mendapatkan 2 qirat. Akhirnya Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, wa man qiratan?" 2 qirat itu kayak apa pahalanya itu? Maka Rasulullah mengatakan, "Mithlul jabalainil azimaini." Pahalanya itu 2 qirat itu kayak 2 gunung yang besar. Dalam ayat yang lain Rasulullah mengatakan, "Kullu qiratin mithlu Uhud." 1 qirat, pahala 1 qirat itu besarnya seperti 1 gunung Uhud. Nah, itu berarti intinya ada 2 proses. Tetap yang terbaik itu kalau orang itu bisa menggabungkan dua-duanya. Ada riwayat juga di mana Abdullah bin Umar itu dulu itu sering sekali itu kalau ada orang meninggal dunia itu prosesnya sampai mensolatkan, setelah itu pulang karena belum tahu hadis tadi. Akhirnya ketika tahu, setelah itu beliau mengatakan, sungguh telah kita sia-siakan gunung-gunung pahala gara-gara ini. Yaitu ceritanya itu, karena Ibnu Umar yusalli 'alaiha tsumma yansarifu. Kebiasaan Abdullah bin Umar itu kalau ada orang meninggal, beliau itu di rumahnya si mayit sampai disolatkan, setelah itu beliau pulang. Falamma balaghahu haditsu Abi Hurairah, ketika sampai kepada beliau hadis Abu Hurairah, yaitu hadis tadi tentang 2 qirat tadi, arsala Khobbaban ila Aisyah, maka beliau itu mengutus Khobbab, budak, kepada Aisyah, yas'aluha an qauli Abi Hurairah, untuk mempertanyakan kepada Aisyah tentang ucapan Abu Hurairah yang mendengar Rasul itu mengatakan, siapa yang sampai mensolatkan 1 qirat, kalau sampai memakamkan itu sampai 2 qirat. Akhirnya dikirimlah Khobbab kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Tsumma yarju ilaihi fayukhbiruhu bima qalat." Dan Abdullah bin Umar itu nunggu di masjid sampai Khobbab itu pulang dari Aisyah, kembali ke dia, kembali ke Abdullah bin Umar. Wa akhadha Ibnu Umar qabdatan min hasal masjid. Abdullah bin Umar itu nunggunya di masjid. Dia ngutus Khobbab, "Ya Khobbab, coba kamu pergi ke rumahnya Aisyah, tanyakan apakah benar Rasulullah itu bersabda seperti itu." Abdullah bin Umar itu nunggunya di masjid, dia itu ngambil kerikil. Kerikilnya itu dibolak-balikkan di tangannya beliau sambil nunggu Khobbab itu pulang. Akhirnya ketika Khobbab itu datang ke Aisyah bertanya, "Wahai Aisyah, apakah benar Rasul itu seperti ini?" Qalat Aisyah tuh, maka Aisyah mengatakan, "Shadaqa Abu Hurairah." Benar sekali apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Akhirnya pulang Khobbab itu kepada Abdullah bin Umar. Fadaraba Ibnu Umar bil hasal ladzi kana fi yadihi al-ardh. Ketika mendengar langsung dari Khobbab tentang jawaban Aisyah, maka Abdullah bin Umar itu melempar kerikil yang di tangannya itu ke tanah. Setelah itu beliau mengatakan, "Laqad faradna fi qarari takatsiratin." Sungguh telah kita sia-siakan gunung-gunung pahala. Gara-gara apa? Gara-gara kita itu seringnya itu sampai sholat, setelah itu kita pulang.
Setelah itu perkara itu disampaikan kepada Abu Hurairah, yaitu Abu Hurairah, kok kamu itu banyak sekali hadisnya itu yang kamu dapatkan itu. Maka beliau mengatakan, innahu lam yakun yashghuluni an Rasulillah safqatul suq. Kenapa kok saya itu punya banyak sekali hadis? Karena saya itu tidak seperti sahabat yang lain, yang mereka itu sibuk ngurusi dagangan pasar, wala qarsul wadiyi, dan saya juga tidak sibuk untuk cocok tanam, yaitu saya itu bukan pedagang, saya juga bukan petani, sehingga saya itu nggak punya kerjaan. Innama kuntu alzimu Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalimatin yu'allimunihi, dan saya itu setiap hari cuma membersemi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya punya banyak riwayat. Setelah itu Abdullah bin Umar mengatakan kepada Abu Hurairah, anta ya Abu Hurairah kunta alzamana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau wahai Abu Hurairah, memang engkau itu adalah orang yang paling lama mulazamah sama Rasulullah, yaitu membersami Rasulullah. Wa a'lamana bi hadithihi, dan memang engkau itu adalah orang yang paling faham, paling tahu terhadap hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti menunjukkan bahwa intinya mengiringi jenazah itu, kalau kita itu bisa menggabungkan dua, sholat jenazah dan mengiringi sampai ke kuburan, maka pahalanya itu 2 qirat. Kalau kita tidak mampu, kemudian kita cuma bisa sholat saja, maka kita itu mendapatkan 1 qirat. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Beliau mengatakan kata Syalbani, wa hadzal fadlu fi ittiba'il janaiz innama huwa lirrijali dunan nisa. Pahala seperti ini yang kita sebutkan tadi, orang yang menghadiri jenazah sampai disolatkan mendapatkan 1 qirat. Kalau dia itu mensolatkan sampai mengiringi jenazah kuburan dapat 2 qirat. Beliau mengatakan ini khusus bagi laki-laki. Ini khusus bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan tidak. Ini khusus bagi laki-laki. Kenapa kok perempuan tidak? Karena perempuan itu ada larangan untuk mengikuti jenazah. Perempuan itu ada larangan, walaupun tidak sampai diharamkan. Tidak sampai diharamkan, tapi Rasul melarang. Beda sama laki-laki yang dianjurkan. Maka berarti menunjukkan bahwa keutamaan itu hanya untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Sebagaimana kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kunna nunha, kami itu dilarang, anittiba'il janaiz, kami para perempuan itu dilarang sama Rasulullah untuk mengikuti dan mengiringi jenazah sampai ke liang lahat. Walam ya'zim alina, tetapi Rasulullah itu tidak terlalu keras melarang kita. Yaitu berarti apa? Tidak sampai tingkatan haram. Haramnya itu nanti kalau ada masalah yang lain, contohnya misalkan ikhtilat, nanti ada fitnah, itu haramnya di situ. Tapi kalau ngiringi jenazah tanpa ada itu, maka itu dilarang sama Rasulullah, tapi hukumnya tidak sampai haram. Tapi haramnya itu kalau ada masalah-masalah yang lain. Berarti intinya mengikuti jenazah itu bagi laki-laki. Kalau perempuan apa? Yang perempuan itu mensolatkan. Perempuan itu mensolatkan. Kalau ngiringi sampai ke liang lahat, maka nanti dilihat. Jika memang madharatnya banyak, maka nanti bisa jatuh ke haram karena madharatnya itu. Tetapi kalaupun tidak ada madharatnya, maka tidak dianjurkan bagi perempuan untuk mengikuti dan mengiringi jenazah. Kemudian masalah yang berikutnya, Syalbani mengatakan wala yajuzu an tuttaba al janaizu bima yukhalifu syariah. Dan ketika mengiringi jenazah itu tidak boleh diadakan ritual-ritual yang menyelisih syariat dalam mengiringi jenazah sampai ke liang lahat. Yaitu membawa jenazah itu tidak boleh disertakan dengan perkara-perkara yang menyelisih syariat. Seperti apa itu? Tangisan, mengangkat suara, menangis untuk mengiringi jenazah, atau mengiringi jenazah dengan api dengan api, atau kita api unggun lah, obor. Ini hukumnya tidak dibolehkan. Jadi ada 2 perkara yang tidak dibolehkan, yaitu mengangkat suara, kemudian yang kedua dengan membawa api, membawa obor, kecuali kalau dikuburkan di malam hari. Tapi kalau obor itu atau penerang itu nggak butuh karena di siang hari, maka itu tidak dibolehkan.
Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, la tuttaba'ul janazatu bisautin wala narin. Jangan mengiringi jenazah disertai dengan suara dan disertai dengan api. Disertai dengan suara dan api. Kata Syalbani beliau mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, tapi dalam sanadnya itu ada lemahnya karena ada rawi yang tidak disebutkan. Namun hadis ini dikuatkan dengan riwayat yang lain, yaitu dikuatkan seperti misalkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyatba'al mayyita sautun aw narun. Jabir mengatakan Rasulullah itu melarang mayit itu ketika diiringi ke liang lahat diikuti dengan suara dan api. Sehingga karena banyak riwayat itu yang menguatkan, maka nanti sebagian ulama mengatakan hasan, yaitu larangan ketika ngiringi jenazah itu diiringi dengan suara dan api, itu tingkatannya sampai hasan, yaitu hadisnya hasan. Dan para sahabat itu sudah biasa berwasiat seperti itu. Karena apa? Karena itu kayak kebiasaan orang Arab jahiliyah. Sehingga para sahabat itu kalau meninggal dunia mereka berwasiat seperti itu. Contohnya misalkan Amr bin As ketika meninggal dunia, mau meninggal itu beliau berwasiat kepada putra-putranya. Beliau mengatakan wasiatnya itu, fa idza ana mitu, kalau saya meninggal, fala tashabni naihatun wala narun, maka tolong jangan ngikuti saya, jenazahnya saya nanti itu ke kuburan itu naihatun, wanita-wanita yang menangis sampai ke liang lahat, wala narun, demikian juga api, jangan api itu membersami saya. Demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu ketika beliau mau meninggal, beliau itu berwasiat, la tadribu alayya fustatan, jangan dibuatkan kemah di atas kuburan saya, wala tadba'uni bi mijmaratin, dan kalian itu jangan ngikuti saya dengan bawa api. Ini wasiatnya Abu Hurairah. Berarti ininya itu ada perkara yang dilarang ketika kita itu ngiringi jenazah, yaitu suara, mengangkat suara. Kemudian yang kedua dengan membawa api. Pertanyaan, kalau suaranya itu diangkat untuk berzikir, takbir, Allahu Akbar, atau yang lainnya lah, intinya zikir. Terus bagaimana kalau seperti itu? Yaitu ngiringi jenazah itu mobilnya misalkan pakai speaker, ada suara zikir atau murotal atau tahlil atau yang lain. Bagaimana kalau seperti itu? Beliau mengatakan wa yalhaqu bidzalika raf'us sauti bidzikr, dan masuk dalam larangan itu adalah mengangkat suara untuk berzikir amamal jenazah, yaitu ketika ngiringi jenazah, li'annahu bid'ah, karena itu bisa jatuh pada perkara bid'ah. Kenapa seperti itu? Kata Syalbani mengatakan sebagaimana ucapan Qais bin Ubad, beliau mengatakan kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'as sauti indal janaiz. Para sahabat itu membenci mengangkat suara ketika mengikuti jenazah. Apalagi kalau suaranya itu bukan, yaitu suaranya itu haram lagi itu. Suara zikir saja yang ibadah nggak boleh. Apalagi kalau suara yang haram seperti musik, itu lebih parah lagi. Terus sunnahnya itu apa? Ketika kita itu ngikuti jenazah, diam. Sunnahnya itu diam. Oleh itu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar beliau mengatakan wa'lam anna as-shawaba wal mukhtar, ketahuilah bahwasanya pendapat yang benar, pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama kita, wa ma kana alaihi salafur ridwan radhiyallahu anhu, dan ini yang dijalankan oleh ulama-ulama salaf kita, as-sukutu fi hali sayri ma'al janazah, yaitu apa? Diam ketika berjalan ngiringi jenazah. Fala yurfa'u sautun bi qira'atin wala dzikrin wala ghairi dzalika. Beliau mengatakan, dan jangan ngangkat suara untuk baca Quran atau untuk berzikir atau yang lainnya. Walaupun masyarakat kita itu mengamalkan seperti itu, tapi berarti apa? Dalam mazhab Syafi'i itu enggak ada. Oleh itu fahami, tidak semua yang diamalkan oleh masyarakat kita itu yang ngaku Syafi'iyah itu adalah mazhab Syafi'i. Fahami ini. Sehingga kalau ada masyarakat itu berbuat keliru, jangan mazhab Syafi'i yang disalahkan.
karena tidak semua yang diamalkan di masyarakat kita itu mazhab Syafi'iyah. Kalau kita pengen mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i itu wajib cadar bagi perempuan. Kalau masyarakat kita itu mereka nggak bercadar dan mereka menisbahkan Syafi'iyah, jangan disalahkan mazhab Syafi'iyahnya. Syafi'iyah itu paling keras masalah cadar, sehingga tegas sekali, cadar hukumnya wajib. Mazhab Syafi'iyah itu mazhab yang paling keras masalah menghadiahkan pahala kepada orang mati. Mazhab Syafi'i nggak sampai. Kalau pendapatnya Imam Ahmad sampai malah. Kita baca Quran, kita hadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Mazhab Syafi'iyah nggak sampai. Tapi kalau mazhab Hambali sampai. Sehingga maksudnya apa? Tidak semua yang diamalkan di kita itu adalah mazhab Syafi'iyah. Maka di sini pun apa? Imam Nawawi pun mengatakan seperti itu. Nggak boleh ngangkat suara ketika ngiringi jenazah, baik dengan baca Quran atau zikir, nggak boleh. Wal hikmatu fihi dhahiratun, kata beliau, dan hikmahnya kenapa nggak dibolehkan itu jelas sekali hikmahnya itu. Wa hiya annahu askan li khatirihi wa ajma' li fikrihi fi ma ya'talaqu bil janazati. Kenapa? Karena dengan kita itu diam, kita itu bisa merenungkan tentang kehidupan setelah kematian. Kan tujuannya untuk mengingatkan kita akhirat gitu. Wa huwal matlubu fi hadzal hal, dan itu sangat dianjurkan dalam posisi itu. Kondisi ketika kita itu ngiringi jenazah. Wa hadza huwal haq. Setelah itu beliau mengatakan, dan ini yang benar. Yang benar itu seperti itu. Setelah itu beliau mengatakan, wala taqtarra bi kathrati man yukhalifuhu. Maka kamu itu jangan terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang menyelisih masalah ini. Itu walaupun banyak masyarakat mengamalkan seperti itu, kalian itu jangan tertipu dengan mereka itu. Ini kata Imam Nawawi, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mengamalkan, karena banyaknya orang mengamalkan itu belum tentu itu dianjurkan. Faqad qala Abu Ali Al-Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, dan Imam Al-Fudail bin Iyad telah mengatakan, ilzam turuqul huda, istiqomalah kamu untuk mengamalkan jalan kebenaran, wala yadurruka qillatus salikin, dan kamu itu nggak usah sedih dengan sedikitnya orang yang menjalani. Gak apa-apa, walaupun sendiri nggak apa-apa, itu yang penting itu kebenaran. Wa iyyaka wa turuqad dhalalati, dan jauhkan diri kalian itu dari jalan-jalan kesesatan. Wala taghtarra bi kathratil halikin, dan kamu jangan terpedaya, terpesona dengan banyaknya orang yang mengamalkan. Waqad ruwina, kata beliau mengatakan, dan kami telah diriwayatkan di Sunan Al-Baihaqi ma yaqtadi ma qultuhu, seperti apa yang kita sebutkan itu, yaitu ucapan Qais bin Ubad tadi. Para sahabat itu membenci ngangkat suara ketika orang itu ngiringi jenazah. Wa amma ma yaf'aluhul jahalatu minal qira'ati 'alal janazati bi Damaskus, beliau mengatakan, sedangkan apa yang dikerjakan sama orang-orang bodoh di Damaskus, orang-orang bodoh, orang-orang awam, di mana mereka itu ketika ngiringi jenazah, mereka itu pada baca Quran, demikian juga mereka itu ngangkat suara atau zikir atau yang lainnya. Beliau mengatakan sampai baca Quran itu dilakukan panjang pendeknya itu, faharamun bi ijma'in ulama, itu hukumnya haram dengan ijma' ulama. Itu hukumnya diharamkan, yaitu bacaan Quran yang dibuat-buat. Waqad awdahtu qubhahu, dan saya telah jelaskan jeleknya perkara ini, wa ghilata tahrimihi, dan kerasnya haramnya perkara ini, wa fisqa man tamakkana min inkarihi wa lam yunkirhu, dan fasiknya orang yang mampu mengingkari tapi nggak mau mengingkari. Dalam kitab saya namanya Adabul Qiraah, Adabul Qiraah, wallahul musta'an, dan Allah tempat bergantung. Nah, berarti intinya ketika kita itu mengiringi jenazah itu tidak boleh mengangkat suara, entah dengan tangisan atau mengangkat suara dengan zikir, baca Quran, apalagi mengangkat suara dengan sesuatu yang haram, yaitu musik. Itu lebih parah lagi. Kemudian masalah berikutnya yang beliau bahas, wa yajibul isra'u fi sayri biha sayran dunar raml. Ketika mengangkat jenazah itu sunnahnya itu berjalan cepat, berjalan. Kata beliau mengatakan apa? Bukan lari, bukan lari-lari kecil, bukan, tapi berjalan cepat. Itu sunnahnya itu, bukan lari, bukan, tetapi sunnahnya itu dia berjalan, yang membawa jenazah itu berjalan tapi cepat jalannya itu. Sebagaimana banyak riwayat yang menyebutkan masalah ini, Rasulullah bersabda misalkan, asri'u bil janazati, cepatlah kalian dalam membawa jenazah. Fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi.
Kenapa? Kalau memang dia itu orang soleh, supaya dia itu cepat untuk mendapatkan hasil dari kesolehan dia. Wa in taku ghairu dzalika fasyarrun tad'unahu ala riqabikum. Jika memang itu orang jelek, maka supaya kalian itu cepat melepaskan di punggung kalian orang jelek. Yaitu apa? Supaya orang jelek ini selesai urusan kita itu. Kita nggak lama-lama bersama orang yang jelek, karena dia itu masih kewajiban kita untuk membawanya. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain beliau mengatakan, idza wudi'atil jinazatu, kalau jenazah itu sudah diletakkan di pundaknya orang, wahtamal harijalu ala a'naqihim, dan orang-orang itu sudah meletakkan di atas pundaknya berjalan, fa in kanat sholihatan, jika memang dia itu orang baik, orang soleh, maka dia itu rohnya mengatakan kepada orang-orang, qaddimuni, qaddimuni, segera, cepatkan. Wa in kanat ghairu sholihatin, tapi kalau dia itu enggak orang soleh, orang yang mati itu bukan orang soleh, maka dia mengatakan, rohnya itu mengatakan kepada orang yang membawa, ya wailaha aina yadhhabuna biha, celaka kalian mau bawa kemana jasad saya itu. Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan, semua makhluk mendengar suara mereka, rohnya itu, kecuali manusia. Walau sami'ahu la sa'iqah, jika seandainya manusia itu diizinkan mendengar suara mereka, pasti niscaya manusia itu akan pingsan. Nah, berarti intinya ketika kita itu mengiringi jenazah itu, membawa jenazah itu, yang membawa jenazah itu disunahkan untuk berjalan cepat. Bahkan terkadang itu prakteknya teman-teman kita itu, bahkan saya lihat juga langsung di Saudi Arabia itu, kita kalau di Saudi itu selesai sholat fardu, kan biasanya sholat jenazah itu kalau kita ikut ngiringi sampai ke kuburan baki itu cepat sekali itu, sampai kita ketinggalan itu. Kenapa? Karena mereka itu jualannya cepat sekali itu. Jadi sunahnya seperti itu. Memang sunahnya itu yang membawa jenazah itu dicepatkan. Kecuali kalau bahaya, yaitu kalau bahaya, misalkan kerendahnya itu nggak kuat atau banyak batu dan yang lainnya, maka tidak. Kalau seperti ini tidak dianjurkan. Dan itu nggak ada khilaf, kata Imam Nawawi, ittafaqal ulama ala istibabil isra'i bil janazah, sepakat ulama sunnahnya untuk mempercepat, yaitu itu syariatnya. Apakah tapi sampai tingkatan wajib dan tidaknya khilaf. Tetapi kalau anjuran untuk cepat itu nggak ada khilaf. Kemudian masalah yang berikutnya, kalau kita mengiringi jenazah, posisi kita itu di mana kita ini? Kita itu apakah di belakang jenazah, atau samping kanan, samping kiri, atau di depan? Maka semuanya boleh. Maka beliau mengatakan, wa yajuzul masyu amamaha wa khalfaha wa an yaminiha wa yasariha. Boleh orang-orang yang mengiringi jenazah itu untuk berjalan di depan jenazah, atau belakang jenazah, atau samping kanan jenazah, samping kiri jenazah, boleh. Berarti depan jenazah nggak apa-apa. Ala ayyakuna qoriban minha, tapi sunnahnya itu dekat, yaitu nggak terlalu jauh dari jenazah, jaraknya itu dekat dengan jenazah. Illa raqib fayasiru khalfaha, kecuali orang yang berkendara, kecuali kalau dia itu mengendarai kendaraan, maka itu berjalan di belakang. Kalau yang berkendara itu berjalan di belakang jenazah. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, ar-raqibu yasiru khalfal janazah, orang yang menaiki kendaraan berjalan di belakang jenazah. Wal mashi haitsu syaa minha, sedangkan orang yang jalan kaki bebas. Jadi yang naik kendaraan itu di belakang, yang jalan kaki bebas. Khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha, mau depan jenazah, mau belakang, samping kanan, samping kiri, boleh. Qoriban minha, tapi yang penting dekat dengan jenazahnya. Wa tiflu yusallu alaihi, setelah itu Rasulullah mengatakan, dan kalau meninggal itu anak kecil, tetap disolatkan. Wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati warahmah, dan tetap didoakan supaya orang tuanya mendapatkan pengampunan dari Allah dan rahmatnya. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini, berarti Rasulullah membedakan orang yang ngiringi jenazah itu, dibedakan antara yang jalan kaki dan naik kendaraan. Yang jalan kaki bebas, mau di mana saja bebas, depan, belakang, kanan, kiri bebas. Tapi kalau naik kendaraan itu berjalannya di belakang.
Dan Syalbani setelah itu beliau mengatakan, dan orang yang jalan kaki mau depan jenazah atau belakang jenazah itu semuanya pernah dikerjakan sama Rasulullah SAW. Sebagaimana dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu yamshuna amamal jinazati wa khalfaha. Kata Anas bin Malik, beliau mengatakan Rasulullah itu dan Abu Bakar dan Umar, mereka berdua itu pernah berjalan di depan jenazah, pernah juga berjalan di belakang jenazah. Sehingga apa? Sehingga boleh, semuanya itu boleh. Tapi kalau ditanya mananya lebih utama, yang lebih utama, maka kita katakan yang lebih utama adalah yang di belakang jenazah. Itu yang utama. Walaupun apa? Semuanya boleh, semuanya pernah dikerjakan sama Rasulullah. Tapi yang utama mana? Yang utama itu yang di belakang jenazah. Kenapa seperti itu? Karena itu konsekuensi dari kalimat wattabi'ul janazah. Ikutilah jenazah, iringilah jenazah. Namanya mengikuti jenazah itu kan di belakang, ikuti itu kan. Itu sunnahnya. Demikian juga Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan al-masyu khalfaha afdal minal masyi amamaha. Berjalan di belakang jenazah itu lebih baik daripada berjalan di depan jenazah. Kafadli sholatir rajuli fi jama'atin ala sholati fadl. Tidak ada bedanya, perumpamannya seperti orang yang sholat berjamaah dengan orang yang sholat sendiri. Orang sholat sendiri sah, boleh, tetapi orang sholat berjamaah itu lebih baik. Demikian juga apa? Seperti ini, semuanya boleh, mau di depan, belakang, kanan, kiri boleh, tapi yang terbaik itu adalah yang di belakang jenazah. Kalau kita itu ngiringi jenazah itu pengen berkendara, boleh nggak? Boleh, silakan berkendara itu boleh, tapi belakang. Yang berkendaraan itu di belakang, bukan di depan. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi beliau mengatakan ar-raqibu yasiru khalfal janazah. Orang yang berkendara maka dia itu di belakang. Kalau ditanya misalkan apakah kita itu bagusnya itu jalan atau kita itu naik kendaraan, maka kita katakan yang terbaik itu jalan kaki. Bagi yang mengiringi jenazah loh ini, bukan yang membawa jenazah, yang mengiringi jenazah, yang terbaik itu jalan kaki. Sebagaimana dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bidabatin wa huwa ma'al janazati. Pernah suatu ketika Rasulullah itu ngiringi jenazah, setelah itu didatangkan kepada beliau tunggangan. Fa'aba ayyarkabaha, maka Rasulullah itu enggan untuk naik kendaraan itu. Falaman sarafa utiya bidabatin faraqibaha. Tapi ketika selesai dikuburkan, pulangnya Rasulullah itu naik kendaraan. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, kenapa ketika berangkat engkau tidak mau berkendara, pulangnya engkau kendaraan? Maka Rasulullah mengatakan innal malaikata kana tamshi, karena malaikat itu berjalan. Falam akun li arkaba wa hum yamshun, saya tidak mau berkendara sedangkan malaikat itu jalan kaki. Falamma dhahabu raqibtu, tapi ketika sudah selesai dimakamkan, malaikat pada pergi, maka saya berkendara. Nah, berarti intinya sunnahnya itu kalau kita itu ngiringi jenazah, berangkatnya itu jalan kaki, pulangnya itu bebas, mau berkendaraan nggak apa-apa, itu sunnahnya. Jadi kalau sunnahnya itu kalau kita selesai memakamkan, kita itu boleh mau berkendara itu nggak apa-apa, tapi kalau berangkatnya sunnahnya itu kita jalan kaki. Kemudian masalah yang berikutnya yang dibahas oleh Syalbani, beliau mengatakan ini pembahasan terakhir di bab ini, bagaimana hukum membawa jenazah dengan kendaraan, dimasukkan ke mobil ambulan dari rumah duka sampai ke kuburan, itu bagaimana hukumnya? Beliau mengatakan di sini, saya bacakan ucapan beliau dulu, nanti saya bacakan ulama-ulama yang lain. Beliau mengatakan wa amma hamlul janazati ala arabatin aw sayyaratin mukhassasatin lil janaiz. Sedangkan membawa jenazah dengan arabah itu gerobak sama dulu, taruh di atas gerobak, atau kendaraan mobil khusus, yaitu kalau kita ambulan. Wa tasyyi'ul musyayyi'ina laha wa hum fis sayyarati. Kemudian orang-orang yang mengiringi jenazah itu pada naik kendaraan semua. Fa hadhihi suratu la tusyra'. Belum mengatakan seperti ini enggak disyariatkan. Seperti ini tidak disyariatkan. Ini kata beliau, nanti akan kita jelaskan fatwa ulama yang lain. Kenapa enggak disyaratkan? Ada banyak alasan beliau itu mengatakan di sini. Yang pertama, karena itu adatnya orang kafir, bukan adatnya orang Islam.
Ini yang pertama, alasan yang pertama. Yang kedua, innaha bid'atun fi ibadah. Ini bid'ah, perkara baru dalam agama, di mana zaman Rasulullah nggak pernah diamalkan. Ini yang kedua, alasan yang kedua. Yang ketiga, annaha tufawwitul ghayata min hamliha wa tashyi'iha. Ini bisa menghilangkan tujuan kita itu ngiringi jenazah. Tujuannya itu apa? Untuk mengingat akhirat. Dengan naik mobil nggak kelihatan semua kan gitu. Kita ingat akhiratnya nggak ada, hilang di situ. Kemudian yang keempat kata beliau, annaha sababun qawiyyun li taqlilil musyayyi'in. Ini sebab yang ngiringi jenazah itu sedikit. Kenapa? Karena pakainya mobil gitu, sehingga nanti semakin berkurang. Kemudian yang kelima, beliau mengatakan anna hadhihi surata la tattafiqu min qaribin wala min ba'idin ma ma'urifa an syariatil mutahharah. Ini tidak dikenal di agama kita. Tidak dikenal di agama kita, sehingga beliau mengatakan bahwa tidak disyariatkan. Tapi kalau fatwanya Syekh Utsaimin, saya bacakan fatwanya Syekh Utsaimin. Ya, Syekh Utsaimin di awal-awal sama juga. Beliau mengatakan tetap itu tidak disyaratkan karena nggak ada dalilnya. Tapi jika memang ada kondisi darurat di mana kuburan itu jauh, maka itu nggak apa-apa. Syekh Utsaimin ditanya, ayyuhuma afdal? Mana yang lebih utama? Hamlul janazati alal aktaf au ala sayyarati? Membawa jenazah dengan dipandu di atas orang, atau membawa jenazah di atas mobil? Maka beliau mengatakan al afdal hamluha alal aktaf. Yang terbaik ya jenazah itu dibawa dipandu di atas punggung orang, pundak. Lima fi dzalika minal mubasyarati bi hamlil janazah. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa menyatu dengan jenazah itu, sehingga kita itu bisa ingat, melihat langsung dan kita ingat. Wali annahu idza marratil janazatu bin nas fil aswaq arafu annaha janazatun wa da'ulaha. Demikian juga kalau kita itu melewati pasar, kumpulan orang semuanya itu melihat dengan mata langsung itu ada jenazah itu, sehingga orang-orang pada mendoakan, orang-orang itu pada, ya intinya mereka itu ingat kematian. Wali annahu ab'adu 'anil fakhri wal ahbati, dan itu lebih jauh dari sifat sombong dan congkak ketika orang itu meninggal. Illa ayyakuna hunaka hajatun, beliau mengatakan kecuali kalau ada hajat sendiri, au daruratan, atau karena darurat, fala ba'sa an tuhmala ala sayyarati, maka enggak apa-apa. Seperti misalkan dibawa di atas kendaraan. Contohnya misalkan antakuna awqatal amtor, seperti musim hujan, kerepotan kalau kita itu harus membawa, seperti kerepotan. Atau musim panas yang menyengat, atau musim dingin yang menyengat, atau karena sedikitnya orang-orang yang mengiringi jenazah. Ini berarti hukumnya kalau Syekh Albani mengatakan memang hukum asalnya itu dibawa di pundaknya orang, itu hukum asalnya. Tetapi kalau ada hajat tertentu tidak ada masalah, seperti jauh, kasihan nanti orang-orang kalau berjalan itu kasihan karena jauhnya. Nah, maka kalau seperti ini nggak apa-apa. Kemudian terakhir, ada pembahasan terakhir tentang bagaimana kalau kita itu duduk di sebuah tempat, tiba-tiba ada jenazah yang lewat. Ada jenazah yang lewat. Kalau dulu dianjurkan untuk berdiri. Jadi kalau ada jenazah yang lewat itu berdiri. Tapi setelah itu dihapus. Berdiri itu dihapus, sehingga boleh mau berdiri, mau duduk nggak apa-apa, hukumnya boleh. Jadi kalau dulu itu berdiri. Demikian juga sebelum jenazah dikuburkan, itu dulu itu dianjurkan untuk berdiri. Setelah selesai baru boleh duduk. Tapi setelah itu apa? Rasulullah itu duduk setelah itu. Oleh itu kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil janazati fakumna. Rasul itu kalau ada jenazah yang lewat, Rasulullah berdiri, maka kami berdiri. Tsumma jalasa fajalasnya. Tapi setelah itu berjalan waktu, setelah itu Rasulullah duduk, maka kami duduk. Berarti apa? Berarti ada penghapusan syariat dalam masalah ini, sehingga setelah itu hukumnya boleh, bebas. Hukumnya bebas, mau berdiri maupun duduk itu hukumnya bebas. Kemudian juga masalah yang terakhir juga, kalau kita itu ngiringi jenazah, kita membawa jenazah itu sunnahnya kita wudhu. Setelah itu, kalau kita mau pulang itu sunnahnya berwudhu. Bagi yang memandikan jenazah, sunnahnya mandi, sunnah. Bagi yang membawa kerenda itu hukum sunnahnya itu wudhu. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa, cuma cuci tangan enggak apa-apa.
sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, man ghassala maitan falyaghtasil, siapa yang memandikan jenazah hendaknya mandi setelah itu. Wa man hamalahu falyatawadda, dan siapa yang membawa jenazah, ikut membawa, maka hendaknya berwudu. Tapi itu tidak diwajibkan. Itu tidak diwajibkan. Itu hukumnya disunahkan. Ya, sampai di sini pembahasan kita ringkas tentang mengiringi jenazah. Nanti insya Allah kita akan masuk pembahasan berikutnya tentang sholat jenazah. Bagaimana tata cara sholat jenazah. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wasallam.